Pernah nggak kalian berpikir dan bertanya, sebenarnya apa sih yang kita cari dari hidup ini? Kebahagiaan, kenyamanan, atau sesuatu yang sempurna? Tapi satu yang pasti, sejak zaman dulu, manusia selalu punya satu tujuan besar, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Hari ini, gue mau ngajak kalian menelusuri sejarah manusia. Gimana perjalanan kita dari masa-masa sederhana ke kota-kota besar, kerajaan, hingga dunia modern yang serba cepat. Kita juga bakal bahas gimana perjuangan manusia mencari kebahagiaan seringkali malah berujung pada kebalikannya. Konflik, kekacauan, bahkan kehilangan makna hidup. Jadi, dengerin baik-baik ya. Ini bukan cuma cerita tentang sejarah, tapi juga tentang apa yang kita cari, dan mungkin apa yang selama ini hilang. Coba bayangin, ribuan tahun lalu, manusia masih hidup di gua-gua atau hutan liar. Di tengah ancaman binatang buas yang siap menyerang kapan saja. Setiap hari, mereka harus siaga, karena sedikit saja lengah, bisa jadi mereka malah jadi makanan predator. Tapi, yang luar biasa, manusia adalah makhluk cerdas. Mereka nggak cuma bertahan hidup, tapi mulai beradaptasi, membentuk kelompok untuk saling melindungi, dan seiring waktu, mereka mulai menguasai alam. Di era itu, kebahagiaan punya arti yang simpel. Cukup makan, aman dari binatang buas, dan punya orang-orang terdekat untuk berbagi. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tapi justru itulah kunci ketenangan. Namun, seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk yang enggak pernah puas. Mereka mulai mikir, gimana caranya biar hidup nggak cuma sekadar bertahan, tapi juga berkembang. Dari situ, dimulailah perjalanan kita mencari dunia yang lebih baik. Revolusi pertanian, stabilitas yang membawa beban. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah dunia. Pertanian. Mereka mulai menanam gandum, padi, dan menetap di satu tempat. Awalnya, ini terasa seperti langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik, karena mereka bisa punya stok makanan yang cukup tanpa harus berburu setiap hari. Namun, revolusi pertanian membawa perubahan besar yang tidak semuanya positif. Dengan pertanian, memang ada kestabilan pasokan makanan, tetapi itu juga melahirkan ketimpangan sosial. Mereka yang berhasil menguasai banyak tanah atau memiliki akses ke hasil panen lebih besar, mulai mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Sebaliknya, banyak orang lain yang tidak seberuntung itu harus bekerja keras di tanah orang lain, atau bahkan menjadi budak. Ketimpangan ini semakin parah ketika komunitas petani tumbuh menjadi kota-kota besar. Pemimpin, bangsawan, dan pemilik tanah hidup dalam kemewahan. Sementara banyak orang terjebak dalam kemiskinan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin dalam masyarakat yang sama. Revolusi ini mengajarkan kita satu hal penting. Keinginan untuk menciptakan kenyamanan seringkali justru menghadirkan tantangan baru yang lebih besar. Kota dan kerajaan. Kemegahan yang berharga mahal. Dari desa-desa kecil, manusia mulai membangun kota, dan akhirnya kerajaan. Kota jadi pusat perdagangan, seni, dan budaya. Semua ini tampak seperti langkah maju menuju dunia yang lebih baik. Tapi mari kita lihat lebih dekat. Piramida di Mesir misalnya, memang megah, tapi dibangun di atas penderitaan ribuan budak. Di Tiongkok, tembok besar dibuat untuk melindungi rakyat, tapi jutaan orang tewas dalam prosesnya. Ini jadi pola yang berulang. Di setiap usaha manusia menciptakan dunia yang lebih baik, selalu ada pihak yang harus berkorban. Impian manusia kadang hanya menjadi kenyataan bagi segelintir orang, sementara yang lainnya hidup dalam kesulitan. Era kegelapan, kendali agama dan pandemi. Ketika kerajaan-kerajaan besar mulai runtuh, Eropa memasuki masa yang dikenal sebagai era kegelapan. Di era ini, gereja memegang kendali penuh atas kehidupan manusia. Mereka menjanjikan kebahagiaan abadi di surga, tetapi dengan satu syarat.
Semua orang harus patuh pada aturan mereka. Kreativitas dibatasi, ilmu pengetahuan dianggap berbahaya, dan kebebasan berpikir terkekang oleh otoritas keagamaan. Di tengah kendali ini, pandemi besar seperti Black Death melanda, menewaskan sepertiga populasi Eropa. Pandemi ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga hasil dari kegagalan sistem gereja yang menganggap ilmu pengetahuan sebagai ancaman. Alih-alih mendukung kebersihan atau solusi ilmiah, mereka memilih mempertahankan dogma yang tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat hidup dalam ketakutan, mengikuti aturan tanpa bertanya. Manusia berhenti berkembang karena perubahan dianggap ancaman. Dari sini, kehilangan besar ini memaksa orang bertanya, apa arti hidup? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan sebesar ini? Meski kelam, masa ini memicu kebangkitan pemikiran baru. Orang-orang mulai mencari jawaban di luar gereja, menanam benih perubahan yang membawa secercah harapan baru. Renaissance, cahaya di tengah kegelapan. Dari kegelapan, muncullah Renaissance, atau masa pencerahan. Manusia mulai percaya pada kekuatan sains, seni, dan akal. Mereka nggak lagi hanya mengandalkan agama, tapi mulai mencari cara sendiri untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Ini adalah masa di mana seni, seperti lukisan Leonardo da Vinci atau patung Michelangelo, menjadi simbol harapan. Sains mulai berkembang pesat, membawa penemuan-penemuan yang mengubah hidup. Banyak ilmuwan bermunculan di era ini, seperti Copernicus, yang mengguncang pandangan dunia dengan teorinya, atau Galileo yang menantang batasan zaman. Tapi ada satu hal yang tetap sama, mimpi ini kebanyakan hanya dinikmati kaum elit. Bagi rakyat kecil, kehidupan sehari-hari masih penuh perjuangan. Tapi, di era ini, mungkin jalan kecil telah terbuka untuk hidup yang lebih baik. Revolusi industri, mesin dan ketimpangan. Ketika mesin ditemukan di era revolusi industri, manusia berpikir, ini dia solusi untuk semua masalah kita. Mesin akan menggantikan kerja keras manusia, dan kita akan punya lebih banyak waktu untuk menikmati hidup. Namun, kenyataannya, revolusi ini justru menciptakan masalah baru. Pekerjaan jadi monoton, manusia merasa terasing dari hasil kerja mereka, dan ketimpangan ekonomi makin parah. Dengan kemajuan teknologi, seharusnya kehidupan lebih mudah, tapi faktanya, semakin banyak orang yang merasa hidup mereka terjepit oleh sistem yang semakin sulit dipahami. Lalu, ada satu hal yang lebih besar lagi yang mulai terjadi. Muncul ketegangan antara negara-negara yang berkembang pesat secara industri dan yang mulai merasa tertinggal. Ketegangan ini makin memuncak, bukan cuma karena perbedaan ekonomi, tapi juga perebutan kekuasaan dan sumber daya. Mimpi tentang dunia yang lebih baik akhirnya mulai terlihat berbeda, karena ambisi manusia kini terjebak dalam kekuasaan dan eksploitasi. Perang, kekacauan yang mengubah segalanya. Setelah revolusi industri, dunia berubah lebih cepat dari yang pernah dibayangkan manusia. Negara-negara industri berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi, dan di saat yang bersamaan, mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya alam yang semakin terbatas. Ketegangan antar negara pun semakin meningkat. Lalu datanglah Perang Dunia atau Perang Besar. Perang ini membawa kehancuran yang luar biasa, jutaan orang tewas, wilayah hancur, dan banyak negara hancur. Tapi di balik itu semua, perang juga memaksa dunia untuk merenung. Apa arti kemajuan kalau justru membawa kehancuran? Dan setelah Perang Dunia I, dunia masih belum sepenuhnya pulih. Ketegangan yang tertinggal berujung pada Perang Dunia II. Konflik ini lebih brutal dan menghancurkan, dengan perang total yang melibatkan hampir seluruh dunia. Kita melihat adanya perang ideologi, apa yang dianggap sebagai dunia yang lebih baik, bisa sangat berbeda, tergantung pada siapa yang berkuasa. Namun, meskipun perang ini menghancurkan banyak hal, tak bisa dipungkiri bahwa teknologi yang dihasilkan dari masa perang, seperti radar, mesin jet, dan komputer, membuka pintu untuk revolusi baru. Tapi apakah itu semua cukup untuk mengobati luka yang ditinggalkan perang?
Mungkin saja atau mungkin tidak. Karena setelah perang, dunia tetap harus mencari cara untuk bangkit lagi dan melanjutkan pencarian hidup yang lebih bermakna. Masuk ke era modern, teknologi dan kehampaan. Setelah perang, dunia memasuki era yang dikenal sebagai era modern. Teknologi semakin berkembang, dan kehidupan manusia terasa semakin canggih. Kini, kita memiliki segala sesuatu yang sebelumnya hanya bisa kita impikan. Telepon, mobil, pesawat terbang, hingga internet yang menghubungkan seluruh dunia. Pembangunan kota-kota yang lebih besar dan lebih maju menyebar ke seluruh dunia. Inovasi terus berjalan, dan seolah tak ada lagi batasan bagi kemajuan. Namun, meski teknologi semakin maju, banyak orang mulai merasakan adanya kekosongan. Dulu, ketika manusia hidup dalam kesederhanaan, mereka merasa lebih terhubung dengan diri mereka dan dunia sekitar. Sekarang, meski kita punya segala hal yang bisa membuat hidup lebih mudah, kita malah merasa lebih terisolasi, lebih bingung tentang makna hidup kita. Di dunia yang serba terhubung, banyak orang merasa kesepian. Perasaan ini semakin diperparah oleh konsumerisme yang semakin meluas. Manusia didorong untuk membeli lebih banyak, bekerja lebih keras, dan memiliki lebih banyak barang. Tetapi, di balik semua kemajuan ini, kita mulai kehilangan tujuan yang lebih dalam. Apakah semua kemajuan ini benar-benar membawa kita lebih dekat ke kebahagiaan? Atau justru semakin menjauhkan kita dari apa yang kita butuhkan secara sejati? Tak jarang, orang mulai bertanya-tanya, apakah hidup yang kita jalani sekarang sudah sesuai dengan impian kita tentang dunia yang lebih baik? Atau kita hanya terjebak dalam rutinitas yang dibuat oleh sistem? Tapi, di tengah pertanyaan yang rumit, masa depan menjanjikan kehidupan yang indah, bahkan mendekati sempurna. Revolusi masa depan mengubah cara kita memandang dunia. Di dunia yang terus berkembang dengan kemajuan teknologi, kita dihadapkan pada pilihan besar. Bagaimana memanfaatkan semua kemampuan ini untuk menciptakan dunia yang lebih baik? Saat ini, hal-hal yang dulu dianggap mustahil mulai menjadi nyata. Kecerdasan buatan, bioengineering, dan dominasi dunia digital memberikan kita peluang untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Mungkin lebih baik dari apa yang pernah kita kenal. Bioengineering, misalnya, membuka pintu untuk memperbaiki tubuh manusia dengan cara yang luar biasa. Terapi gen dapat menyembuhkan penyakit kronis, sementara inovasi lain memungkinkan kita memperpanjang usia dengan lebih sehat. Bayangkan, dunia di mana penyakit genetik tak lagi menjadi ancaman, dan manusia bisa hidup lebih lama tanpa harus kehilangan kualitas hidup. Meskipun ada perdebatan etika yang muncul, teknologi ini tetap membawa harapan besar bagi masa depan umat manusia. Namun, perjalanan menuju masa depan tidak hanya bergantung pada bioengineering. Teknologi energi terbarukan, seperti fusi nuklir, menjanjikan pasokan energi bersih tanpa batas. Jika berhasil diterapkan, ini dapat menghapus masalah kemiskinan energi, mengurangi ketimpangan global, dan membantu melestarikan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan pencetakan 3D terus mengubah cara kita memproduksi barang. Dari makanan hingga rumah, teknologi ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan murah ke kebutuhan dasar. Bahkan organ tubuh pun kini dapat dicetak, membawa perubahan besar di bidang kesehatan. Internet masa depan juga membawa janji besar. Dengan pengembangan komputer kuantum, konektivitas akan menjadi lebih cepat, aman, dan andal. Ini dapat mendorong kolaborasi lintas negara, pendidikan global, dan inovasi tanpa batas. Teknologi augmented reality, AR, dan virtual reality, VR, juga akan mendefinisikan ulang kehidupan sehari-hari. Kita bisa menghadiri pertemuan, belajar sejarah, atau menjalani terapi tanpa batasan jarak. Ini menciptakan pengalaman baru yang lebih mendalam dan imersif. Nanoteknologi, sebagai salah satu revolusi di bidang kesehatan, menjanjikan solusi yang lebih personal. Robot berukuran mikroskopis bisa memperbaiki kerusakan pada tingkat molekuler, melawan infeksi, atau bahkan menghancurkan sel kanker langsung di sumbernya, tanpa merusak sel-sel lain. Sementara itu,
kota pintar mulai bermunculan dengan teknologi berbasis sensor dan energi terbarukan. Bayangkan kota-kota yang lebih bersih, efisien, dan nyaman untuk ditinggali, mengurangi polusi, dan meningkatkan kualitas hidup miliaran orang. Semua inovasi ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga membangun fondasi dunia yang lebih baik dan adil. Tantangan seperti kesenjangan akses, ancaman penyalahgunaan, dan persoalan etika mungkin masih ada, tetapi jika kita memanfaatkan teknologi dengan bijak, masa depan yang sempurna bisa menjadi kenyataan. Namun, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Meskipun dunia yang digambarkan penuh harapan, ada sisi gelap yang tidak bisa diabaikan. Teknologi yang kita anggap sebagai penyelamat bisa saja berubah menjadi alat yang menjerumuskan kita ke dalam distopia. Kecerdasan buatan yang seharusnya memudahkan hidup kita bisa menjadi pengontrol yang tak terbayangkan. Dengan kemampuan memantau setiap gerak-gerik kita, AI bisa mengurangi kebebasan pribadi, mengontrol opini, bahkan menentukan nasib setiap individu. Di dunia yang terlalu bergantung pada teknologi, manusia bisa kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri, terjebak dalam rutinitas yang diatur oleh algoritma yang tak bisa dipahami. Bioengineering, meskipun menawarkan janji panjang umur, bisa memunculkan ketimpangan sosial yang lebih besar. Hanya segelintir orang yang mampu mengakses perawatan terbaik, sementara yang lain tertinggal. Daripada memperbaiki kualitas hidup secara merata, teknologi ini bisa memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, antara mereka yang bisa mengakses keabadian dan yang tidak. Pencetakan 3D dan energi terbarukan, meskipun memberikan kenyamanan, juga bisa memunculkan monopolistik besar di tangan segelintir korporasi yang menguasai pasar. Dunia yang semula ideal bisa berubah menjadi ladang eksploitasi yang mengancam keberagaman dan keadilan. Masyarakat yang terlalu mengandalkan teknologi juga bisa kehilangan sisi manusiawinya. Kita bisa terjebak dalam dunia virtual yang semakin imersif, melupakan dunia nyata yang penuh hubungan sosial dan pengalaman otentik. Dalam keinginan kita untuk membangun dunia sempurna, kita mungkin justru menciptakan dunia yang menghilangkan hal-hal yang paling penting, kebebasan, kedamaian sejati, dan kemanusiaan itu sendiri. Pernahkah terpikir, apa jadinya jika hidup ini benar-benar sempurna? Jika semuanya bisa didapatkan dengan mudah, tanpa usaha, tanpa risiko, tanpa rasa sakit. Di awal, mungkin itu terdengar seperti surga, tapi semakin dipikirkan, dunia seperti itu justru terasa menyesakkan. Hidup yang terlalu mudah akan membosankan. Apa artinya kemenangan tanpa perjuangan? Apa artinya kebahagiaan jika tidak pernah ada kesedihan? Ketika segala sesuatu sudah tersedia, apalagi yang membuat hidup ini menarik? Mimpi-mimpi besar yang selama ini mendorong untuk terus maju, bisa saja memudar. Bayangkan jika semua masalah telah dipecahkan oleh teknologi. Setiap keputusan dibuat oleh algoritma yang lebih cerdas dari otak manusia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada ketidakpastian. Namun, di tengah kenyamanan itu, ada sesuatu yang hilang. Kebebasan untuk memilih, untuk merasakan, untuk membuat kesalahan. Dalam dunia yang terlalu sempurna, mungkin tidak ada lagi alasan untuk bangun pagi dengan semangat. Segalanya menjadi datar, tanpa tantangan, tanpa risiko, dan tanpa makna. Apa gunanya sebuah hidup yang terasa seperti berjalan di jalan lurus tanpa ujung? Kadang, justru dalam rasa sakit, kegagalan, dan ketidaksempurnaan, hidup ini menemukan maknanya. Setiap luka adalah cerita. Setiap perjuangan adalah pelajaran. Tanpa itu, siapa sebenarnya diri ini? Mungkin, dunia yang terlalu sempurna bukanlah surga yang dibayangkan, melainkan penjara. Tempat di mana semuanya mudah, tapi kosong. Tempat di mana hidup hanya ada, tanpa benar-benar hidup. Refleksi ini mengingatkan bahwa teknologi adalah alat yang luar biasa, tetapi itu tidak akan pernah bisa menggantikan esensi kehidupan. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia yang sempurna, melainkan dari cara menerima ketidaksempurnaan dan menemukan makna di dalamnya.